Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya Sejarah Islam. Inilah kisah Nabi Ibrahim part 2. Oke, pada suatu hari, saat Raja Namrud dan kaumnya pergi meninggalkan negerinya, sehingga kampung-kampungnya kosong, Ibrahim melaksanakan niat yang selama ini dipendamnya, yakni menghancurkan berhala-berhala yang dipuja dan disembah oleh Raja Namrud dan kaumnya. Beliau menghancurkannya menggunakan kapak, dan hanya satu yang tidak dihancurkan. Hal ini ia lakukan dengan sengaja, lalu kapaknya dikalungkan di leher patung terbesar itu. Beberapa hari kemudian Raja Namrud dan pengikutnya tiba kembali di negerinya. Ia murka saat mengetahui bahwa seluruh patung-patung yang selama ini disembah sudah hancur. Raja Namrud seketika langsung menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya, dan mengadili Nabi Ibrahim. Sang Raja berkata dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" "Bukan," jawab Ibrahim singkat. Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata, "Lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah kau berada di sini saat kami pergi dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir, berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kapaknya masih berada di lehernya?" sahut Ibrahim dengan tenang. Raja Namrud membantahnya, "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?" Mendengar hal itu dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Ibrahim, para pengikutnya kemudian menjadi kaget dan tersadar, bahkan terpikir oleh mereka Tuhan yang selama ini disembah tidak dapat melihat, mendengar, dan bergerak. Namun berbeda dengan Raja Namrud, perkataan Nabi Ibrahim justru membuatnya semakin murka. Akhirnya Raja Namrud memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan hukuman mati, yaitu dibakar hidup-hidup. Akan tetapi Allah menyelamatkannya dengan kuasanya, dan berfirman. Artinya, kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." QS Alam Villa 69. Saat api telah padam, Raja Namrud terkejut karena ternyata Nabi Ibrahim tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikitpun. Setelah itu, Nabi Ibrahim pergi berhijrah ke negeri Kan'an dan Baitul Maqdis. Di sanalah beliau hidup dan memiliki keturunan. Nabi Ibrahim memiliki dua istri, yaitu Sarah dan Siti Hajar, serta memiliki dua putra, Ismail dan Ishak, yang keduanya pun menjadi nabi dan rasul Allah. Ismail dilahirkan oleh Siti Hajar dan Ishak dilahirkan oleh Sarah. Beliau menikah dengan Hajar karena bersama Sarah tidak dikaruniai anak. Kemudian Sarah meminta Ibrahim untuk menikahi budaknya Hajar dan lahirlah Ismail. Namun, kemudian tidak lama Sarah akhirnya memiliki putra yang diberi nama Ishak. Ketika Ismail tumbuh dewasa, Allah hendak menguji kesetiaan Ibrahim terhadap perintah-perintahnya melalui sebuah mimpi tentang penyembelihan anak. Lalu tanpa mengeluh dan merubah kekuatan keimanan beliau, Nabi Ibrahim mengajak Ismail untuk menunaikan perintah Allah. Ketika Ibrahim membaringkan putranya untuk melaksanakan perintah Allah, terlebih dahulu ia meminta tanggapan dan persetujuan dari sang putra, yakni Ismail. Ibrahim berkata, "Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam sebuah mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka sampaikanlah apa pendapatmu." Putranya menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Dengan perkenan Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala putranya telah merelakan diri serta Ibrahim telah bersiap mengulurkan tangan untuk menyembelih putranya, seketika Allah memanggil Ibrahim supaya menahan tangannya. Sebab tindakan ini membuktikan bahwa Ibrahim bersedia melaksanakan apapun untuk Allah, juga membuktikan wujud seorang hamba yang berbakti serta seorang sosok yang terpercaya bagi Allah. Kemudian Ibrahim mendapati seekor kambing sembelihan besar sebagai kurban pengganti putranya. Nabi Ibrahim a.s. mendapatkan tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim termasuk salah satu nabi ulul azmi di antara 5 nabi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil dari mereka satu perjanjian yang berat, yaitu ujian di atas kemampuan manusia biasa. Meskipun menghadapi ujian dan tantangan yang berat, Nabi Ibrahim tetap menunjukkan sebagai seorang hamba yang menepati janjinya dan selalu menunjukkan sikap terpuji. Ketika memasuki umur 150,
Allah menampakkan uban pada rambut Nabi Ibrahim. Ulama berkata, alasan Allah memunculkan uban kepada Nabi Ibrahim adalah karena Ishak, putra beliau sangat mirip dengan beliau. Masyarakat di sekitar tempat tinggal beliau tidak bisa membedakan antara keduanya. Orang datang kepada Ishak dan menyangka bahwa dia adalah Ibrahim. Orang tersebut menyapa, "Assalamualaikum, wahai Khalilullah." Akhirnya Ishak menjawab, "Aku adalah anak dari Khalilullah. Ia lebih baik daripada aku. Dia bak tuanku dan aku ibarat budaknya." Saat orang-orang mulai tidak bisa membedakan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak, maka Allah memberinya tanda berupa uban. Namun, Nabi Ibrahim merasa sedih melihat rambut ubannya yang memutih. Tetapi, beliau tidak bisa menolak apa yang dialaminya. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali beruban dari keturunan Nabi Adam. Kemudian juga diriwayatkan, ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa Nabi Ibrahim maka beliau berkata, "Hai malaikat maut, apakah kamu pernah tahu seorang kekasih mencabut nyawa orang yang dicintainya?" Maka malaikat maut naik ke langit untuk melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berkata, "Katakanlah kepada kekasihku, apakah seorang kekasih tidak suka bertemu dengan orang yang dicintainya?" Lalu malaikat maut kembali kepada Nabi Ibrahim. Dia menyampaikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarnya, Nabi Ibrahim berkata kepada dirinya, "Tenanglah dirimu untuk saat ini." Kemudian malaikat maut mencabut nyawa beliau. Nabi Ibrahim dikuburkan di perkebunan Hairun, sebuah kebun miliknya. Karena sebelumnya beliau berwasiat agar dikuburkan di sana. Demikian adalah kisah Nabi Ibrahim lengkap yang bisa dipelajari. Share video ini ke teman kalian agar kalian mendapatkan pahala jariah. Subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan video kisah-kisah Nabi terbaru dari saya. Oke.